warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatria Darwis, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 14 Padang. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi dengan teman sejawat. Nah, saya juga ditemani oleh Ibu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Baiklah, Bu Fitri adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 14 Padang. Assalamualaikum Bu Fitri. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Bu Fitri, Ya. hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum Bu Ria nanti mensupervisi di kelas Bu Fit. Ya. Nah, adapun tujuan percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bu Fit lakukan nanti sebelum kita mengobservasi. Nah, Bu Fitri, percakapan ini digunakan juga untuk persiapan awal agar Bu Fitri bisa percaya diri, kemudian Bu Fitri juga siap dalam melakukan proses pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ya. Jadi Bu Fit, Ya. ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pra-observasi ini yang akan saya tanyakan kepada Ibu Fitri. Iya. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Fit capai dalam proses observasi kita besok? Iya. Tiga. Ya, baik. Terima kasih Bu Ria. Sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah saya rancang, maka saya menetapkan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin tersebut. Oke, berarti kesimpulannya ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Bu Fit lakukan di saat kita observasi besok. Iya. Nah, luar biasa tujuan pembelajarannya ya Bu Fit. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih yang mau saya tanyakan kepada Bu Fit, bagaimana sih area pengembangan dari tujuan pembelajaran tadi? Ya, baik. Dengan 3 tujuan pembelajaran yang telah saya rancang tersebut, maka saya bisa mengembangkan apa yang hendak dicapai dari siswa ini. Pengembangannya itu adalah agar siswa itu mampu nanti membaca Al-Quran dengan benar, dengan menggunakan hukum bacaan nun sukun dan tanwin, agar mereka lancar dalam membaca surah Al-Baqarah ayat 143. Wah, jadi begitu ya pengembangannya agar siswa mampu lancar membaca Al-Quran. Wah, luar biasa ya Bu Fit. Nah, selanjutnya bagaimana strategi yang Ibu Fit persiapkan dalam pembelajaran observasi kita besok? Ya, baik. Strategi yang akan saya persiapkan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kemudian dengan cara diskusi kelompok, kemudian juga penugasan kepada peserta didik nantinya. Wah, luar biasa ya Bu Fit ya. Nah, media apa yang Bu Fit pakai untuk pembelajaran? Ya, baik. Untuk menunjang pembelajaran tersebut, maka saya akan menggunakan beberapa media. Yang pertama itu tentunya laptop, kemudian InFocus, PowerPoint nanti akan saya tampilkan kepada peserta didik. Kemudian ada kartu bacaan tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kemudian ada lembar kerja peserta didik berupa amplop kerjanya yang akan mereka kerjakan secara berkelompok. Kemudian nanti ada kertas terakhir penugasannya. Wah, ini kalau dilihat dari media pembelajarannya pasti menyenangkan ya pembelajarannya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Bu Fit, kira-kira kapan nih realisasi pelaksanaan kita proses pembelajaran atau observasi kita? Ya, insya Allah ini akan kita lakukan pada tanggal 22 Februari di kelas 88, hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis. Jam Ya. berapa tuh Bu Fit? Insya Allah pada jam 1, 2, dan 3. Wah, luar biasa sekali. Nah, terima kasih Bu Fit, sangat bagus dialog kita hari ini tentang pra-observasi. Ya. Nah, kira-kira menurut Bu Fit nih, apa sih yang Bu Fit rasakan hasil dari kita melaksanakan percakapan pra-observasi hari ini? Ya, terima kasih sebelumnya Ibu Ria. Dengan mengadakan dialog pra-observasi ini, saya tentunya lebih siap untuk mempersiapkan strategi, media, pembelajaran yang akan saya bawa nanti ke dalam kelas, agar pembelajaran nanti apa yang saya ciptakan nanti, saya rencanakan di dalam kelas bisa terwujud
dengan menyenangkan. Insya Allah, mudah-mudahan terlaksana ya Bu Pit ya. Insya Allah. Amin. Nah, jadi Bu Pit, demikianlah percakapan praobservasi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Pit. Ya, Nanti sama-sama. kita akan ketemu di hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Ya. Terima kasih Bu Pit. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak semuanya, Ibu akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pagi ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat pagi. Baik, sekali lagi. Semangat pagi. Oke, baik. Ibu akan mengecek kehadiran pada pagi hari ini. Siapa yang hadir kan? Ya. Regina sama Ibu Putra, Bu. Kenapa tidak hadir, Zin? Karena sakit, Bu. Oh iya, sakit. Regina sama Rido tidak hadir pada pagi hari ini. Kita doakan mereka supaya cepat sembuh dan bisa belajar dengan sehat sama-sama. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, selanjutnya silakan kita akan berdoa untuk memulai pembelajaran berkah yang pada kita. Silakan dipimpin oleh siapa? Kasih. Oke, silakan sih. Kita berdoa. Semuanya mengikuti. Semua siap. Berdoa mulai. Baik, selanjutnya Nanda semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita cek dulu kerapian kelas kita dan kebersihannya. Ini masih ada yang belum rapi, nah coba kita luruskan dulu. Luruskan. Ya, yang di belakang meluruskan ya. Ya, oke, terima kasih. Alhamdulillah pagi ini Bu melihat tidak ada sampah yang berserakan di bawah meja ya. Itu adalah anak ibu bisa menjaga kebersihan di dalam kelas. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Yang kita inginkan adalah ketika kelas kita sudah bersih, maka kita akan merasa nyaman untuk belajar. Dan kita merasa senang untuk menerima pelajaran yang Ibu sampaikan. Itu gunanya bagaimana kita menjaga kebersihan kelas ini harus tetap terjaga. Baik, anak-anak semuanya, pembelajaran kita sebelumnya masih ingat? Masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya tentang moderasi beragam? Masih ingat? Azim, moderat itu apa artinya kemarin, Azim? Toleransi dalam beragama. Baik. Moderat namanya itu adalah sikap para penganutnya yang tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Itu yang artinya toleransi dalam beragama. Itu yang harus kita jaga supaya perpecahan, supaya pertikaian itu tidak ada di dalam negara kita, Kesatuan Indonesia. Ya, kita yang berbeda-beda agama ini bisa bersatu, bisa damai, bisa rukun. Nah, baik. Selanjutnya pembelajaran kita pada pagi hari ini lanjutnya. Buka apa ya? Tentang tujuan pembelajaran kita itu tentang, coba bacakan. Peserta didik dapat menyebutkan hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Ya, hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Yang kedua, kita dapat peserta didik memberikan contoh hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Seperti apa, Bu, nun, sukun, dan tanwin tersebut? Yuk, kita lihat video Ibu selanjutnya. Hukum nun, sukun, dan tanwin. Nun sukun artinya ya, nun yang tidak ada harokat fathah, kasrah, dhammah, dia kosong. Nun.
nun sukun, maka disebut dengan nun mati. Kemudian at-tanwin artinya adalah fathatain, kasratain, dumatain. Dua fathah, dua kasrah, dan juga dua dhamma. Kemudian yang kedua apa tadi lagi? Ada idgham. Kalau idgham ini artinya apa? Bergabung. Dan apa lagi? Ada iklab. Iklab itu artinya apa? Iklab artinya apa? Menukar bacaan nun menjadi mim. Oke, lanjut yang terakhir apa tadi? Ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa apa? Ikhfa itu bacaan yang samar. Jumlah. Selanjutnya Ananda udah paham dari materi yang tadi disampaikan? Paham? Ada pertanyaan? Berarti sekarang kita mulai pembelajaran dengan berdiskusi atau kelompok. Anak ibu akan ibu bagi dalam 4 kelompok, yang mana-mana dalam kelompok tersebut punya amplop. Ya, ini ada amplop. Ada 4 buah amplop yang akan kita susun nanti. Siapa yang semuanya? Ini Bu kasih amplop masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok dapat amplop. Nyangkutnya. Buka semuanya amplop. Di situ ada beberapa hukum bacaan. Ada yang izhar, ada yang iqlab, ada yang ikhfa, ada ikid, idgham. Sekarang instruksinya adalah anak ibu susun kata-kata tersebut menjadi yang benar. Izhar mana saja hurufnya, bacaannya, kemudian yang ikhfa kayak mana bacaannya sesuai yang sudah kita pelajari tadi. Bisa dimengerti? Bisa? Paham? Ya, baik. Untuk labnya, ini ibu kasih lab masing-masing kelompoknya. Jemput ke sini. Belum, kalau belum dimulai belum ada yang labnya. Semuanya sama-sama, ibu kasih waktu nanti ya. Ada kasih waktu. Ada kasih waktu. Oke, mana tempat mulainya sini? Buat tulisannya. Dana, kalau ibu hitung baru semuanya mulai bekerja ya. Dalam hitungan 3 semua mulai bekerja. 1, 2, 3. Silakan susun rapi-rapi di kertas yang sudah diberikan. Oke, silakan mulai. Iya, kuah. Anak itu tuan kan itu nak tua. Iya, cancak. Nah, itu. Udah ya? Paham? Nah, boleh. Seperti apa anak ibu menyusunnya supaya rapi? Oh, ini dia bacaan doang. Lem. Kasih lem. Waktu cuma 5 menit ya. Semuanya diskusi dalam kelompoknya sudah selesai, kerjanya sudah selesai. Kerjanya sudah selesai. Sekarang kita tampilkan hasil dari karya kelompoknya masing-masing. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4 yang duluan siap. Daripada kelompok 4 silakan maju untuk presentasi. Silakan maju. Ya, baik, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan hasil kerja kami. Contoh bacaan ikhlaq adalah Lanas. Contoh bacaan ikhlaq adalah Lanas fa'al bina sayyidi. Yang kedua, Izal baladu. Yang ketiga, Kawi mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita berikan kepada semua kelompok yang sudah tampil pada pagi hari ini. Kasih tepuk tangan. Dari hasil kerja anak ibu tadi bahwa kita bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan berdiri. Apa kesimpulannya? Silakan Sam. Ya baik, kesimpulannya. Baik, kesimpulan saya adalah pembacaan sukun dan tanwin yang ada 4 adab, yaitu izhar yang berarti jelas, 2 bergunah yang berarti dengung, ketiga ikhlaq yang berarti membuka dan hijaunya, yang kemudian yang kedua yang berarti sama cepat. Ya, baik, terima kasih, kita tepuk tangan untuk si. Jadi itu ya Naya, jadi inti pelajaran kita pada pagi hari ini adalah 4 hukum bacaan nun sukun dan tanwin. 1 apa tadi? Idgham. Yang ketiga ikhlaq. Yang keempat ikhfa. Jadi itu semuanya harus Anda ibu pahami lagi. Bagaimana pelajaran pada pagi hari ini? Bagaimana suasananya? Bagaimana? Ada senang? Tenang aja. Oke, baik. Sesuai janji ibu tadi, karena kelompok 4 sudah berhasil menyusun dengan benar dan menampilkan juga dengan benar, bahwa dia berhak untuk mendapatkan reward yang sudah ibu berikan di awal. Oke, kita terima reward yang masing-masing dapat anggota. Bisa kita pahami. Semuanya dikumpulkan ke lembar. Kemudian tugasnya di rumah, karena ibu baca lagi materi tentang yang bab 7, beriman kepada Nabi dan Rasul. Baca materinya, dikerjakan lagi yang ada di ya, baik. Mohon maaf ibu atas segala kesalahannya. Bila kami walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Pit hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bu Pit, hari ini kita melakukan sebuah kegiatan coaching. Ini masih berkaitan dengan observasi kita yang kemarin. Berarti kegiatan kita sekarang adalah pasca observasi. Nah, kemarin Bu Ria sudah melihat observasi Bu Pit. Nah, tujuan kita hari ini melakukan coaching agar adanya seperti merefleksi diri terhadap Bu Pit, apa yang Bu Pit rasakan di saat observasi kemarin. Nah, kira-kira menurut Bu Pit, waktu setelah melaksanakan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Pit? Baik, terima kasih Bu Ria atas waktunya yang sudah meng-coaching hari ini. Alhamdulillah setelah Bu Ria melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Bu Pit lakukan, alhamdulillah yang pertama perasaannya itu senang. Alhamdulillah pembelajaran waktu itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Kemudian metode yang digunakan, strategi, media yang Bu Pit pakai waktu itu, alhamdulillah bisa dilaksanakan pada proses pembelajaran tersebut. Dan alhamdulillah anak-anak pun juga antusias untuk melaksanakan untuk kerja kelompok, menyelesaikan tugas yang Bu Pit berikan waktu itu, Bu Ria. Kemudian yang mungkin yang menjadi ingin
digali mungkin yang ingin ditambah waktu itu pembelajarannya, waktunya mungkin. Waktu ya, kekurangan waktu mungkin kita dalam mengelola kelompok, karena waktu yang kita berikan hanya cuma sedikit. Jadi kelompok yang antusias, itu dia yang cepat. Jadi kelompok yang agak lambat, kelompok yang agak mereka agak butuh banyak waktu sedikit untuk lebih cepat mengerjakan tugas tersebut. Gitu. Luar biasa ya Bu Pit ya, pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, berarti dari kekurangan mungkin tadi Bu Pit menjelaskan adalah kekurangan mungkin tidak adanya keterkaitan antara waktu dengan mode pembelajaran kita gitu kan, mode pembelajaran yang Bu Pit lakukan. Nah, kira-kira apa sih siasat Bu Pit ke depannya, rencana Bu Pit ke depannya agar waktu ini sesuai dengan model dan strategi pembelajaran yang kita lakukan? Iya, mungkin untuk kedepannya mungkin kita lebih memantau lagi waktunya, lebih mendesain lagi waktunya. Ini waktu untuk berkelompoknya, waktu pemulanya, waktu mengerjakan, emang kita atur sedemikian rupa lagi supaya anak-anak dia tahu waktunya cuma segini, dia harus cepat mengerjakannya. Jadi mereka tidak molor-molor lagi dalam melaksanakan tugas tersebut. Oh, jadi begitu ya Bu Pit, waktu ya. Nah, selain waktu, kira-kira apa menurut Bu Pit kekurangan terhadap observasi kita kemarin atau pembelajaran Bu Pit kemarin? Iya, mungkin metodenya satu lagi. Metode saat Bu Pit pembagian kelompok tersebut. Jadi dalam pembagian kelompok tersebut ada termasuk kelompok teman-teman yang sama-sama dia tidak tahu, kemudian digabungkan dengan sama-sama tidak tahu gitu. Jadi sebaiknya nanti itu di masing-masing kelompok kan kita berikan ini anak-anaknya, ada anak yang pintar dimasukkan di dalam satu-satu kelompok gitu. Kemudian kerjasama dalam kelompoknya juga belum semuanya terlaksana gitu. Mungkin kekurangannya, mungkin Bu Pit dalam memberikan semangat kepada anak-anak, ice breaking atau motivasi mungkin kurang waktu itu. Oh gitu, jadi itu ya Bu Pit ya. Nah, kira-kira apa sih rencana Bu Pit untuk memperbaiki kekurangan tadi itu? Ya, rencananya kalau sistemnya diskusi atau kelompok, Bu Pit akan minta lagi masing-masing kelompok tersebut supaya mereka lebih antusias atau lebih bersemangat. Mereka akan menampilkan yel-yel misalnya untuk lebih semangatnya mereka gitu. Kemudian masing-masing kelompok tuh diberi, kayak kemarin kita kan udah apresiasi, itu mereka kan sudah bagus, sudah senang, reward untuk mereka. Selanjutnya mungkin ya lebih banyak ice breaking kita berikan kepada mereka biar itu kan ibaratnya adalah suatu perbaikan terhadap proses pembelajaran Bu Pit gitu. Nah, sekarang yang mau Bu tanyakan adalah kira-kira apa sih planning perbaikan diri terhadap diri Bu Pit gitu untuk pembelajaran ke depannya? Iya, terima kasih Bu ya. Ini terkait dengan pembelajaran, berarti Bu Pit saya harus mempersiapkan diri lebih matang lagi, lebih kreatif lagi untuk menciptakan media-media pembelajaran, untuk lebih banyak lagi literasi tentang strategi pembelajaran supaya anak-anak ini lebih aktif lah, supaya anak-anak ini lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran yang saya berikan. Benar sekali. Nah, kira-kira literasi yang akan Ibu Ipit sediakan itu sumbernya dari mana untuk memperbanyaknya? Ya, bisa dengan sering membaca PMM, kan banyak di sana video-video pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran kan banyak di PMM, dan bisa kita tiru di sana bagaimana bentuk mereka menyampaikan pembelajaran, metode yang mereka gunakan, strategi yang mereka gunakan. Kemudian kita juga bisa baca-baca buku tentang metode, strategi supaya pola pikir kita dalam pembelajaran itu juga lebih profesional ya. Bu Pit, kriteria ketercapaian itu adalah jika tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Nah, sekarang yang mau Ibu tanyakan, berapa jumlah murid Bu Pit? 32 orang. 32 orang. Nah, dari jumlah murid yang Bu Pit ajak kemarin, kira-kira berapa sih target Bu Pit bahwa dikatakan kriteria ketuntasan itu sudah tercapai gitu? Sekitar 20 orang. Sekitar 20 orang, berarti itu udah tercapai menurut Bu Pit ya. Nah,
Jadi Bu Pit, wah luar biasa percakapan kita hari ini ya Bu Pit. Iya. Coaching yang sangat terencana dan sangat membuka pemikiran kita tentang apa-apa saja yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya. Nah, Bu Ria juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Pit atas coaching kita hari ini. Terima kasih. Semoga coaching ini bisa membuat sebuah perubahan yang baik ke depannya untuk kita berdua. Terima kasih Bu Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.